Halo semua, hari ini saya akan goes ke perbatasan Belanda dan Belgia. Sekarang cuacanya cerah, sedikit berangin, tapi sedikit hangat, jadi tidak dingin. Temperaturnya sekitar 26 derajat Celcius. Oke, monggo silahkan dinikmati perjalanan menuju perbatasan Belanda dan Belgia. Jadi kalau di Belanda, kalau mau nyebrang perempatan, kita harus menunggu lampu hijau dulu untuk pesepedanya. Ya, sekarang sudah hijau.
memasuki jalur sepeda di tengah hutan. Jadi di Belanda itu banyak sekali jalur sepeda, dan ini salah satunya. Jadi kita bisa bersepeda di tengah hutan, kanan kirinya pohon ya, dan juga ada beberapa peternakan. Salah satunya adalah peternakan kuda. Jadi kalau orang Belanda itu, terutama yang tinggal di desa, mereka suka jalan-jalan menggunakan kuda. Karena memang di sini juga dibuatkan khusus jalur untuk mereka yang ingin berjalan-jalan menggunakan kuda. Jadi tidak hanya menggunakan sepeda, tapi juga bisa menggunakan kuda. Ini bisa kita lihat kiri kanan semuanya pohon. Kita ada di tengah hutan. Tapi hutan di sini tidak berbahaya ya, karena memang tidak ada hewan liar yang berbahaya. Nah, kita lihat ini banyak orang yang bersepedaan. Tapi perlu diwaspadai juga, karena beberapa tahun yang lalu ada kasus di mana orang sedang bersepedaan di tengah hutan, lalu dia dikejar oleh seekor serigala. Jadi ya, kalau di Belanda ini hewan berbahayanya hanya serigala, tapi itu aja jarang, saya belum pernah menemui. Ya semoga tidak menemui ya. Ini kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu sedang bersepeda santai, menikmati pemandangan atau menikmati alam. Jadi di sini memang banyak sekali hutan yang dilindungi oleh pemerintah, dan di hutan tersebut tidak boleh dibangun apapun, hanya lintasan sepeda atau lintasan pejalan kaki, atau tadi lintasan untuk orang naik kuda. Jadi memang alamnya dilestarikan sekali. Tapi ya itu tantangannya, kalau sepeda kita kenapa-napa kita harus bisa memperbaikinya sendiri, karena di sini tidak ada ojek online. Jadi mau nggak mau kita harus pulang menggunakan sepeda lagi. Kalau di Indonesia kan enak, kalau sepedanya kenapa-napa kita nggak bisa memperbaiki, mungkin ada bengkel di dekat situ, atau kalau tidak ada ya kita bisa pesan ojek online. Ya, ini sekarang jalurnya sudah mulai mengecil, jadi harus sedikit hati-hati, karena walaupun jalurnya sekecil ini tetap 2 jalur ya. Jadi dari arah berlawanan juga ada sepeda lagi. Jadi enaknya di sini ya, kalau ingin bersepeda tanpa kepanasan, bisa bersepeda di jalur yang ada di hutan. Selain pemandangannya bagus, tidak panas. Nah ini kita lihat ada sepeda lagi. Tapi kalau di musim dingin atau musim gugur, ya kita harus siap-siap menggunakan jaket, sarung tangan, dan lain sebagainya untuk menghangatkan tubuh. Oke, silakan dinikmati jalur sepeda yang ada di tengah hutan ini. Depan ini ada jembatan yang memang dibangun secara khusus untuk pesepeda. Jadi di bawah saya ini adalah
jalan tol atau jalan raya. Nah, agar sepeda aman, jadi dibuatkan khusus jembatan untuk menyeberangi jalan tersebut. Nah, ini kembali lagi kita ke dalam hutan. Jadi di Belanda ini walaupun relatif datar ya untuk bersepeda, tapi karena anginnya sangat kencang ya, karena kita tahu ya Belanda itu adalah negara kincir angin ya, karena memang anginnya sangat kencang, jadi cocok untuk kincir angin atau turbin tenaga angin. Nah, karena anginnya sangat kencang, jadi ya cukup berat juga untuk melawan angin ini. Jadi walaupun datar, tapi kita harus berjuang melawan angin. Untuk daerah pegunungan sebenarnya ada di negara Belanda, tetapi itu ada di daerah selatan, dekat Jerman. Tapi ya pegunungannya tidak terlalu tinggi ya, jadi relatif cukup ringan juga. Dan daerah pegunungan itu atau kota yang agak tinggi itu dipakai juga untuk lomba World Tour. Ya, jadi ya kira-kira seperti ini, bersepeda di Belanda di dalam hutan. Jadi cukup aman, kita tidak akan berkendara bebarengan dengan kendaraan bermotor. Dan ya kita tahu memang sepeda itu adalah salah satu transportasi utama untuk warga di Belanda, karena selain murah, bisa kemana saja, dan juga memang kota di Belanda itu tidak luas, tidak besar ya. Jadi kalau kita mau ke suatu tempat masih di dalam kota itu masih terjangkau menggunakan sepeda. Selain itu juga kalau menggunakan mobil itu susah untuk parkir karena tidak banyak lahan parkir. Selain itu harga parkirnya juga mahal. Jadi itulah kenapa salah satu alasan warga Belanda menggunakan sepeda.
dan memang fasilitas untuk pengguna sepeda sangat baik ya di Belanda. Ada lintasannya tersendiri. Jadi terutama di kota saya di Eindhoven itu lintasan sepeda kebanyakan dipisah dengan lintasan kendaraan bermotor. Jadi tidak perlu takut terjadi kecelakaan dengan kendaraan bermotor. Ini sampai Belgia akan terus melewati hutan seperti ini. Jadi kita tidak perlu melewati jalan raya. Jadi bisa kita pindah negara, bisa dijangkau hanya melewati hutan. Dan ini adalah khusus untuk jalur sepeda. Dan cukup enak ini karena aspalnya luas dan kiri kanan banyak pohonnya, jadi tidak panas kalau mataharinya menyengat. Tapi ya di sini walaupun musim panas juga tidak terasa panas ya, karena temperaturnya ya kurang lebih 20 derajat. Jadi tidak akan kepanasan. Ya semoga tidak ada hewan liar atau yang saya bilang tadi, yaitu adalah serigala. Karena ini lokasinya benar-benar di tengah hutan. Tapi jangan bayangkan serigala di sini tuh serigala seperti di film-film ya. Serigala di sini tuh bentuknya seperti anjing biasa. Jadi mungkin kita tidak bisa membedakan secara langsung serigala dan anjing ya. Karena memang kalau di sini serigalanya bentuknya seperti itu. Jadi tidak terlalu besar. Cuma namanya hewan liar kan tetap saja itu galak. Jadi kita harus menghindari, terutama di hutan-hutan yang tidak ada aspalnya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan MTB, sepeda MTB atau gravel, lalu kita ke hutan yang jalannya jalan tanah atau medannya medan tanah, benar-benar masuk ke hutan, nah itu mungkin resikonya tinggi ya. Bisa bertemu langsung dengan serigala. Tapi kalau di aspal seperti ini, ya mungkin mereka atau serigala itu takut ya. Dan ini kan juga cukup ramai, orang bersepeda cukup banyak, jadi ya relatif aman. Jadi ya kira-kira di tengah hutan gini kalau nggak pohon ya padang rumput seperti ini, tidak ada bangunan sama sekali. Tapi kita lihat di sini aspalnya benar-benar terawat. Jadi memang pemerintah merawat jalan untuk jalur-jalur sepeda ya supaya warganya suka bersepeda dan sehat. Ya dari tadi kita lihat yang bersepeda rata-rata adalah orang tua, kakek-kakek atau nenek-nenek. Karena mungkin mereka ya juga ini ya menerapkan hidup sehat, beraktivitas tiap hari supaya badan mereka tetap sehat. Nah ini bisa kita lihat di depan, ini kan kakek-kakek ya, kakek-kakek. Jadi kalau di Belanda itu mau
kaya mau miskin, mereka tetap bersepeda. Ya walaupun mereka punya mobil, tapi mobil itu biasanya dipakai untuk keluar kota yang tidak bisa dijangkau dengan sepeda atau untuk belanja. Tapi kalau ke tempat-tempat yang masih bisa terjangkau menggunakan sepeda, rata-rata mereka ya pergi menggunakan sepeda. Seperti daerah tempat saya tinggal, itu rata-rata mereka punya mobil semua. Cuma kalau keluar rumah ya mereka menggunakan sepeda. Karena memang terjangkau menggunakan sepeda, tidak perlu menggunakan mobil. Sebentar lagi kita sudah hampir sampai di perbatasan Belanda dan Belgia. Jadi tidak terlalu jauh ya. Nah itu di depan sudah terlihat perbatasannya. Nah itu dia, bisa kita lihat dua bendera Belanda dan Belgia. Ini adalah perbatasannya. Jadi di perbatasan dua negara ini tidak ada yang menjaga ya. Kita bebas melalui perbatasan. Sekarang kita perjalanan pulang, rutenya berbeda. Jadi rutenya kita memutar. Kali ini akan lebih banyak melalui rute-rute di sebelah jalan raya atau tidak melalui hutan lagi. Oke, sekarang kita perjalanan pulang. Jadi ya kita melalui pedesaan, kiri kanan adalah pertanian, di kiri saya itu adalah jagung, di kanan saya ini kayaknya sayuran ya, saya juga tidak tahu. Dan sebelah kiri saya adalah jalan raya, tapi tidak ramai, bahkan jarang sekali mobilnya, ya karena di pedesaan itu jarang orang naik kendaraan bermotor. Yang ramai hanya di kota saja. Jadi ya kira-kira suasana di Belanda seperti ini. Kalau kita keluar dari kota itu akan sangat tenang dan sepi. Namun di kotanya sendiri juga tidak terlalu ramai ya. Karena ya kota di Belanda itu rata-rata kecil-kecil semua. Ya mungkin yang sangat ramai ada di Amsterdam, itu adalah kota-kota besar, atau di Rotterdam. Kalau di tempat saya tinggal ya sepi, tidak terlalu ramai. Pedesaannya bisa kita lihat sepi sekali, tenang sekali, dan biasanya jalanannya dari paving atau dari konblok.
tidak ada aktivitas semua orang di dalam rumah. Ya seperti ini pedesaan di Belanda. Dan tertata dengan rapi. Lagi apa ini namanya, jalur sepeda yang ada di tengah hutan. Cuma ini tidak akan panjang, tidak sepanjang tadi waktu berangkat, karena ini adalah daerah yang berbeda. Nah, itu kalau dilihat papannya, di situ tertulis fietspad, artinya adalah jalur sepeda. Nah, bahasa Belandanya sepeda itu fiets, atau kalau orang Jawa atau bahasa Jawanya sepeda itu piet. Ya, jadi bahasa Jawa sepeda itu diambil dari ya kata serapan dari kata Belanda, yaitu adalah fiets. Jadi bahasa Belandanya fiets, bahasa Jawanya piet. Mungkin zaman dahulu karena kita dijajah oleh Belanda 300 tahun lebih, jadi orang-orang yang terutama ada di Pulau Jawa, mereka sudah terbiasa dengan kosakata Belanda, akhirnya menyerap dari kosakata Belanda tersebut lalu menjadi bahasa keseharian. Namun karena mungkin orang Jawa atau orang Indonesia susah untuk mengatakan fit, akhirnya paling mudah ya kita katakan pit. Maka jadilah sepeda itu bahasa Jawanya pit, berasal dari kata Belanda yaitu adalah fit.
sudah sampai di kota Eindhoven, tempat tinggal saya. Ini di sebelah kiri saya adalah taman kota dan cukup luas. Jadi kalau di Belanda, setiap kota pasti memiliki taman kota dan mereka pasti selalu terawat. Oke, kita tunggu lampu hijau dulu. Jadi kalau sepeda di Belanda itu harus tertib lalu lintas ya. Kita harus mengikuti lampu lalu lintas untuk menyeberang. Ya, ini sudah hijau. Demi keselamatan kita sendiri. Karena apabila terjadi kecelakaan atau kita tertabrak, kita yang salah kalau tidak menaati lampu lalu lintas. Walaupun kita naik sepeda. Ini adalah kota Eindhoven. Ini di sebelah kiri saya adalah rumah pendiri perusahaan Philips. Jadi perusahaan Philips itu pertama kali berdiri di kota Eindhoven. Dan ini sebelah kiri adalah rumah pendirinya, yaitu adalah Gerard Philips. Bisa kita lihat. Itu adalah rumahnya. Kebetulan rumahnya dekat dengan tempat tinggal saya. Mungkin hanya berjarak 500 meter saja. Sekarang kita menuju rumah atau pulang. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya hari ini dan nikmati video berikutnya.